Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Us by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hari ini kedai bakmi bertambah ramai dari biasanya. Padahal hari biasa saja sudah ramai. Jadi bisa dibilang hari ini pelanggan membludak. Dan semuanya didominasi kaum hawa, mereka memilih makan di tempat. Bahkan di luar ada yang rela mengantre hanya untuk makan di tempat ini. Bagas dan karyawan lainnya sampai kewalahan melayani mereka semua. Saking banyaknya pelanggan yang datang, sampai-sampai membuat mereka harus menambah karyawan dadakan untuk bagian cuci piring. Di saat ritme para karyawan di kedai bekerja dengan cepat untuk melayani para pelanggan, sampai-sampai tidak ada waktu untuk beristirahat. Berbanding terbalik dengan apa yang Vio lakukan di rumah. Gadis itu hanya duduk-duduk santai di rumahnya sambil mendengarkan musik. Persis seperti Tuan Putri. Lelah duduk, gadis itu merebahkan diri di atas ranjang lalu menonton drama Korea kesukaannya. Sejak tadi pagi ia belum bertemu dengan Aga, ia sengaja menghindari area lantai 1 rumahnya. Alasannya adalah ia bisa berpapasan dengan pria itu. Jantungnya mendadak tidak bisa berdetak normal seperti biasanya meski hanya membayangkan pria itu. Bagaimana kalau ia sampai bertemu langsung? Mungkin ia akan salah tingkah seperti gadis-gadis lain. Dan hal itu tidak boleh terjadi. Seorang Vio tidak boleh terpesona kepada mantan napi itu. Makanya sebagai tembok pertahanan diri, gadis itu memilih menghindar. Karena bagaimanapun juga ketampanan Aga sudah berhasil memporak-porandakan hatinya. Kalau saja Aga bukan mantan napi, sudah pasti ia maju paling depan untuk mendapatkan hati pria itu. Vio menutup laptopnya dengan mengembuskan napas lelah. Otak dan hatinya berbeda pendapat. Meski otaknya memilih untuk menghindari Aga, namun tidak dengan hatinya yang menginginkan melihat pria itu. Vio sebal dengan keinginan hatinya itu. Dengan terpaksa Vio bangkit dan berjalan mengendap-endap menuruni anak tangga. Matanya mengedar, aman. Sepertinya siang ini mereka sedang sibuk di kedai, mengingat saat ini waktunya makan siang. Gadis itu pergi ke kedai, bersembunyi di balik orang-orang yang hendak makan bakmi di sini. Matanya tentu saja mencari-cari keberadaan Aga. Dan ya, ia melihatnya. Pria itu sedang memasukkan mie ke dalam panci berisi air mendidih. Lalu menyiapkan mangkok dan memberi bumbu ke dalamnya. Jangan tanya itu apa, tentu saja Vio tidak tahu. Yang Vio tahu hanya makan. Tubuh Vio terdorong dengan kasar. Ternyata bukan hanya Vio yang ingin melihat Aga. Gadis-gadis di belakangnya juga ingin melihat pria itu. Apalagi penampilan Aga semakin keren. Ya ampun, ganteng banget. Gue bakal langganan bakmi di sini terus, bisik seorang gadis histeris. Omo, gue juga. Temannya pun memiliki pemikiran yang sama. Mereka sama-sama mengambil foto Aga secara sembunyi-sembunyi. Lalu mengagumi hasil jepretannya. Mengambil foto tanpa izin itu nggak boleh tahu, ujar Vio memperingatkan kedua gadis itu. Siapa lo? Gue ngasih tahu bener malah nyolot. Kalian berdua bisa masuk penjara. Vio merangkul kedua gadis itu. Kedua gadis itu langsung melepaskan tangan Vio yang merangkul bahu mereka dengan kesal. Apaan sih? Nggak jelas, gerutu salah satu gadis. Keduanya memilih menyingkir karena kesal. Seorang gadis tiba-tiba saja merecoki kegiatan mereka. Dasar bocah. Vio menatap sinis kedua gadis itu. Bak, jangan berdiri di sini dong kalau nggak beli.
Seorang wanita dewasa menegur keberadaan Vio yang menghalanginya. Vio akhirnya menyingkir dengan kaki menghentak-hentak. Pada akhirnya keadaan kedai mulai lenggang. Bagas dan karyawannya menghela napas lega dan berhasil meluruskan kaki mereka setelah berdiri sangat lama. "Mas Aga, capek iya. Gue bikinin minuman iya. Mau minum apa?" Fanny mendekati Aga sambil merapikan rambutnya yang acak-acakan. Suaranya juga dibuat mendayu-dayu. "Es teh tawar aja Van," sahut Aga. "Kok tawar sih?" "Oh iya gue tahu, karena Mas Aga liatin gue kan biar manis." Fanny tersenyum malu-malu. "Yang bener itu, biar nggak kena diabetes saya Aang." Fatah mengelus rambut Fanny. "Ih, jangan lap tangan lo di rambut gue," rengek Fanny kesal sambil mencium rambutnya. "Gue es teh manis, Van," teriak Fatah. "Ogah, bikin aja sendiri." Fanny melengos dan melanjutkan langkahnya ke dapur. Tak lama kemudian Aga bangkit saat dua orang gadis berseragam SMA masuk ke dalam kedai. Salah satu gadis itu tersenyum sangat lebar begitu beradu pandang dengan kakaknya. "Kak Aga." Cika berjalan semakin dekat. "Cika sama siapa?" "Riri Kak," sahut gadis itu malu-malu. Baru kali ini ia melihat wajah kakak sahabatnya. Biasanya ia hanya mendengar cerita dari Cika saja, tanpa tahu bagaimana wajah aslinya. Dan ternyata pria itu sangat tampan. Sekarang dia menyesal, kenapa tidak dari dulu ia minta foto Aga dari Cika. Lagian Cika juga bercerita tapi tidak pernah menunjukkan foto kepadanya. "Silakan duduk, tunggu bentar ya, kakak bikinin bakmi spesial buat kalian berdua." "Mas Aga, ini es teh tawar spesial buatan gue." Fanny membawa es teh pesanan Aga dengan riang gembira. Fatah mencegatnya lalu mengambil es teh tawar milik Aga lalu meminumnya tanpa izin. Itu buat Mas Aga, kenapa lo minum?" Fanny memelototi Fatah. "Van, bikinin minum buat adik-adik cantik ini, sekalian bikinin es teh tawar lagi buat Aga," ujar Fatah. "Kalian mau minum apa?" tanya Fatah mengalihkan pandangan ke arah Cika dan Riri. "Es teh manis aja 2, sahut Cika. "Oke, Van dengarkan barusan. Es teh manis 2, lo aja sana yang bikin." Fanny melipat kedua tangannya di depan dada dengan wajah ditekuk. "Bikinin lagi Van," perintah Bagas. Mau tidak mau Fanny mengiyakan. Meskipun hatinya dongkol, semua gara-gara Fatah. "Adek cantik kayaknya bukan orang sini ya?" tanya Fatah yang duduk di depan Cika. "Iya," sahut Cika. "Nama gue Fatah, panggil abang aja, biar akrab." Fatah mengelap tangannya ke kaos yang dipakainya terlebih dahulu sebelum mengulurkan tangan ke kedua gadis itu. "Cika, Riri," keduanya menjabat tangan Fatah bergantian. "Jangan gangguin adik gue," ujar Aga. "Loh, jadi mereka adik lo?" pekik Fatah salah tingkah. "Cika adik gue." Aga membawa pesanan Cika dan Riri ke meja. "Oh iya, Cika kenalin, pemilik kedai ini atau bos kakak, Pak Bagas." Bagas melambaikan tangannya di meja kasir. "Saya Cika Pak." "Kalau saya Riri Pak, temennya Cika. Silakan dimakan bakminya, nanti keburu dingin," ujar pria tua itu dengan ramah. "Iya Pak." Fanny meletakkan minuman dengan kening berkerut dalam. Bagaimana tidak heran, baru kali ini Aga mau melayani gadis-gadis yang tampak centil itu. Bahkan tak segan-segan mengacak-acak rambut gadis itu. Padahal biasanya Aga akan cuek meski digoda seperti apapun. "Tumben Mas Aga ngelayanin bocah," bisik Fanny di sebelah Fatah dan Bagas. Gadis itu tampak kesal. Bagas menatap mata Fatah sambil menyeringai.
Fatah tahu arti dari seringai itu, pasti bosnya akan menjahili Fani. Kalau Fatah sih ikut aja. Namanya juga sayang Fan, sahut Bagas. Sayang. Fani menoleh ke arah bosnya. Iya, cewek yang dipegang-pegang Aga itu pacarnya, imbuh Fatah dan mendapat acungan jempol diam-diam dari Bagas sebagai tanda pujian. Masa sih? Fani masih tidak percaya. Kalau bukan pacarnya ngapain Aga pegang-pegang? Tuh lihat, rambut Cika dielus-elus. Hati Fani langsung panas mendengar perkataan Fatah, ditambah apa yang Fatah katakan, ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Lo kan tahu sendiri, selama ini Aga cuek sama semua cewek. Semua itu Aga lakuin karena dia nggak mau selingkuh dari ceweknya, ujar Fatah. Fani tanpa sadar menghentakkan kakinya dengan kencang. Lalu gadis itu pergi ke dapur. Saat menoleh, ternyata di belakang mereka ada Vio. Entah sejak kapan gadis itu sudah ada di sana. Gadis itu merobek kertas dari buku yang dibawanya lalu meremas-remasnya dengan kencang dengan tatapan tajam tertuju ke arah Aga yang tengah tertawa bersama Cika dan Riri. Ngerjain satu orang, malah dapat dua korban, bisik Bagas. Vio juga suka sama Aga, bisik Fatah sambil melirik ke arah anak bosnya. Kayaknya iya, tapi gengsi, jawab Bagas lirih. Bukannya dia udah punya pacar. Gengsinya Vio itu kelewat gede, makanya dia lebih milih pacaran sama Jody, padahal nggak suka sama dia, sukanya justru sama Aga, jawab Bagas dengan suara bisik-bisik. Oh, Vio mengambil duduk di meja sebelah Aga. Gadis itu pura-pura membuka buku dan menulis sesuatu di sana. Kak Aga ganteng, puji Cika dengan mata berbinar. Apaan sih dek, sahut Aga malu-malu. Vio yang melihatnya pun merasa kesal. Entah karena apa. Besok nonton yuk Kak, ajak Cika dengan semangat. Makan dulu, nanti keselak. Dan diangguki oleh gadis itu. Aga mengambil tisu lalu mengelap sudut bibir adiknya. Vio yang melihat itu seketika napasnya naik turun tak terkendali. Tangannya tanpa sadar mencoret-coret kertas dengan kencang. Ini kakak yang masak, tanya Cika setelah menghabiskan bakminya. Iya, kamu suka? Suka, enak banget, puji Cika dengan mata berbinar-binar. Riri nggak sakit perut, bakminya dikasih banyak sambal. Tanya Aga melirik mangkok bakmi sahabat adiknya dengan khawatir. Bisa dibilang sambal yang tersedia di mangkok hampir habis, lantaran masuk ke dalam mangkok bakmi Riri. Bukan hanya pedas dan bisa menyebabkan sakit perut, pasalnya harga cabai sekarang sedang mahal. Kalau semua orang makan bakmi dengan sambal begitu banyak, bisa rugi kedainya. Nggak pedes kok Kak, lagian aku nggak bisa makan kalau nggak ada pedes-pedesnya. Riri nyengir kuda. Oh gitu ya. Iya Kak, Riri ini sering dimarahin ibu kantin gara-gara sambelnya dihabisin sama dia. Makanya kalau Riri ke kantin, ibu kantinnya langsung ngumpetin sambelnya, ungkap Cika hingga membuat Riri malu. Apaan sih dek? Ledek Vio menirukan ucapan Aga tadi. Gadis itu duduk sambil melihat Aga sedang menata meja dan kursi. Beberapa menit yang lalu kedai telah tutup, Fani dan Fatah pun sudah pulang ke rumah masing-masing. Kini giliran Aga yang merapikan kedai. Namun Vio tak henti-henti meledeknya dengan cara menirukan ucapan pria itu. Apaan sih dek? Ledek Vio lagi saat Aga mengelap meja. Pria itu tidak merasa tersinggung sama sekali, justru bibirnya berkedut, ingin sekali ia tersenyum dan mengacak-acak puncak kepala gadis itu. Apaan sih dek? Ujar Vio lagi dengan mimik wajah menyebalkan saat Aga melintas di depannya. Biasanya yang halo dek itu cowok-cowok berseragam. Kenapa ini malah mantan napi juga ikut-ikutan halo dek?
Ngapain sih godain bocah ingusan? Oh gue tahu, pasti karena gampang dibodoh-bodohin kan. Ngaku lo, udah lo apain aja anak orang. Gue bakal laporin lo ke polisi, karena lo udah macarin anak di bawah umur. Lagian gue heran sama anak zaman sekarang, centil banget sih, urat malunya juga udah pada putus. Ayah juga, loh kok jadi ayah? Bagas tersentak kaget. Ia duduk tenang dari tadi, malah ikut kena semprot juga oleh anaknya. Harusnya ayah ngasih tahu dia biar nggak melakukan kejahatan. Ini malah dibiarin aja. Gimana kalau polisi ngira kita semua terlibat? Udah gak, orang lagi cemburu buta emang begitu tingkahnya, ujar Bagas merangkul pria itu meninggalkan Vio sendirian. Siapa yang lagi cemburu? Teriak Vio dengan wajah merah padam. Ish, gue nggak cemburu, apalagi cemburu buta. Vio menghentak-hentakkan kakinya ke lantai. Kali ini Vio tak hanya tinggal diam, ia mengikuti ayah dan Aga ke rumah. Ia bertekad menjelaskan agar mereka tidak salah paham. Gue nggak cemburu, jadi hilangin jauh-jauh pikiran konyol ayah itu. Lo juga jangan kegeran. Vio menunjuk wajah Aga dengan memasang wajah galak. Siapa juga yang kegeran ya ga? Lo kan udah punya Cika, ujar Bagas sengaja memanas-manasi anaknya sendiri. Iya Pak De, tuh denger Vi, Aga udah punya Cika. Jadi kamu nggak usah cemburu. Bagas senang saat melihat wajah tersungut-sungut anak gadisnya. Ekspresinya persis seperti anak kecil yang ingin dibelikan mainan namun tidak dibelikan. Mbak Lia masak nggak Vi? Tanya Bagas menanyakan asisten rumah tangganya. Enggak, abis beres-beres Mbak Lia langsung pulang karena mau pergi kondangan, sahut Vio judes. Mau makan malam apa? Tanya Bagas. Pria itu memakai jaketnya. Hendak pergi membeli makan malam. Biar aku aja Pak De yang keluar, ujar Aga. Pria itu mengambil kunci motor dari tangan Bagas. Kamu mau makan apa Vi? Aga menatap Vio lekat-lekat. Ditatap seintens itu membuat Vio harus memalingkan wajahnya. Terserah. Pecel lele. Terserah. Ayam goreng. Terserah. Nasi goreng. Terserah. Sahutnya judes dengan nada tinggi, tangannya bersedekap di depan dada. Ikut aja sana Vi, daripada terserah-terserah mulu, ujar Bagas mencolek bahu anaknya. Ogah, beliin nasi goreng aja gak buat Pak De, kalau Vio terserah kamu. Iya Pak De, gue nasi goreng juga, tapi jangan pedas, ujar Vio tiba-tiba. Aga yang sudah di depan pintu menoleh, lalu melempar senyum, kepalanya juga mengangguk. Wajah Vio mendadak panas. Padahal malam ini cuaca sedang sejuk, tapi ia malah mengipasi wajahnya dengan tangan. Debaran jantungnya juga meningkat. Gejala apa ini? Ayah ngapain sih bilang kalau Vio cemburu sama Aga? Bukannya kamu emang lagi cemburu? Bagas bertanya balik. Mana ada cemburu? Vio kan udah punya pacar, sahut Vio mengibaskan rambutnya. Tapi tingkah kamu itu persis kayak ibu kalau lagi cemburu. Suka ngeledekin ayah. Bagas menatap foto keluarga yang tertempel di dinding. Menatap wajah mendiang istrinya. Rasa rindu tiba-tiba menyeruak dalam dada. Kepala Vio tertunduk. Ia menyesal karena membuat ayah mengingat mendiang ibu. Kalau sudah begini pasti ayahnya sedih. Dan benar saja, begitu Aga pulang membawa nasi goreng, ayahnya memilih makan di teras depan. Aga hendak menemani Bagas namun tangannya dicekal oleh Vio. Ayah lagi pengen sendiri, lo jangan ganggu dulu, ujarnya yang tahu niat Aga itu. Pria itu menatap Vio dengan raut bingung, bukannya tadi pria tua itu baik-baik saja. Kenapa suasana hatinya sekarang tampak berbeda?
Ayah keinget mendiang ibu, sahut Vio yang tahu arti tatapan dari Aga. Alhasil keduanya duduk di meja makan dan menyantap makanan mereka dengan hening. BTW, tadi pacar lo ya? Gue nggak kepo atau gimana-gimana ya, kalau lo nggak mau jawab juga gue nggak maksa. Aga mengulum senyum, ia meletakkan sendok lalu mendongak menatap wajah gadis di depannya. Loka kalau mau jawab tinggal jawab aja nggak usah ngelihatin gue, ujar Vio sedikit gagap di awal perkataan, namun ia bisa mengendalikan suaranya setelah dia menatap ke arah lain. Cika, pancing Aga dengan sengaja. Wajah Vio sedikit merah, tangannya juga menggenggam sendok semakin erat. Mana gue tahu, sahut Vio sok cuek. Oh ya, aku lupa belum kenalin Cika ke kamu ya. Entah kenapa perkataan Aga itu membuat dadanya nyesek. Ia menjadi menyesal menanyakan soal gadis berseragam SMA itu. Harusnya ia tak perlu tahu namanya. Gue nggak jadi nanya, lo santai aja. Vio bergegas pergi, tak sanggup mendengar Aga memperkenalkan pacarnya. Aga mengikuti Vio ke dapur dan mengambil alih piring yang dipegang Vio lalu ia mencucinya bersama dengan piring kotor lainnya. Vio harusnya pergi, tapi kakinya tak mau pergi. Ia malah asik menonton Aga yang sedang mencuci piring. Entah kenapa pria itu terlihat sangat keren saat sedang melakukan sesuatu. Tanpa sadar Aga sudah menyelesaikan pekerjaannya. Ia menoleh dan mendapati Vio masih di sana, berdiri di dekat lemari es sambil melipat kedua tangannya di dada. Tersadar sedang dipandangi, gadis itu tampak salah tingkah. Ia lalu membuka lemari es sambil bergumam, "Mana ya es krim gue?" Aga ikut melihat isi dalam lemari es. Ia tak melihat keberadaan es krim yang gadis itu sebut. "Oh ya, gue lupa, es krimnya udah gue makan," ujar Vio gugup pasalnya Aga berdiri di belakangnya. Bahkan punggungnya menempel dengan dada Aga. Kalau dia berbalik bisa gawat. Vio meneguk salivanya dengan susah payah, jantungnya pun berdebar kencang. Aga memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Kepalanya menunduk. "Cika bukan pacarku." "Syukurlah," ujar Vio sambil menghela napas lega. Namun sedetik kemudian dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Menyadari apa yang baru saja ia katakan. Terdengar kekahan lembut di belakangnya. "Dia adik kandungku," lanjut Aga. Ucapan pria itu membuat Vio senang. Bahkan sekarang bibirnya berkedut, ingin tersenyum lebar namun ia menahannya mati-matian. Aga membalikkan badan Vio hingga kini mereka saling berhadapan. Pria itu menatap matanya dengan intens. Mulutnya terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu. Vio pun menunggu dengan sabar. "Mau sampai kapan kalian berdua berdiri di depan kulkas?" ujar suara hingga mengagetkan keduanya. Sontak Vio mendorong dada Aga dengan kencang, memisahkan diri dan memberi jarak di antara mereka. "Ayah belum tidur. Kamu pikir ayah anak kecil? Ini baru jam segini. Harusnya ayah yang tanya, ngapain kalian berdua dempet-dempetan di depan kulkas? Kepanasan atau apa? Itu pintu kulkas juga dibiarin kebuka." Bagas geleng-geleng kepala melihat keduanya. "Kalau ayah nggak datang, kalian berdua mau ngapain? Hah? Hayo ngaku." Vio mendekati ayahnya dengan wajah cueknya. "Nggak ngapa-ngapain, Vio cuma nyari es krim," dalihnya lalu kabur meninggalkan Aga dan ayahnya di dapur. "Awas aja, ayah bakal nikahin kalian berdua." "Nggak dengar." Vio menutup kedua telinganya sambil menaiki anak tangga dengan cepat. Vio heran saat tidak menemukan keberadaan ayahnya. Padahal pagi-pagi seperti ini, pria tua itu biasanya sudah aktif di dapur kedai. Namun ia tak menemukannya.
Menggaruk kepalanya yang tak gatal, Vio melangkah ke kamar sang ayah. Tok tok tok, ya. Panggilnya namun tidak ada sahutan. Vio menggerakkan gagang pintu dan ternyata terkunci. Ya. Panggil Vio semakin kencang. Ia memanggil berkali-kali tapi tetap tak ada sahutan dari dalam. Vio pun panik, ia berlari ke kedai menemui Aga. Ga, ayah ga. Pekik Vio panik. Pakde kenapa? Tanya Aga dengan lembut. Ia mencuci tangannya sebentar sebelum mendekati Vio yang terlihat panik. Tanpa mengatakan apapun, Vio menarik tangan Aga menuju ke depan kamar ayahnya yang tertutup rapat. Nggak biasanya ayah belum bangun jam segini, gue takut ayah kenapa-napa, ujar Vio menggoyang-goyang lengan Aga. Matanya penuh dengan air mata, siap untuk menetes kapanpun. Aga bisa merasakan betapa khawatirnya gadis itu. Jika ada yang bilang Vio tidak sayang orang tuanya, itu salah. Buktinya dia terlihat khawatir saat ini. Aga menyuruh Vio menyingkir, lantaran ia akan mendobrak pintu setelah memastikan tak ada suara seseorang dari dalam. Brak, sekali dobrak pintu langsung terbuka lebar. Vio merangsek masuk dan tak menemukan keberadaan sang ayah di ranjang. Lantas ia berlari ke kamar mandi. Dan benar saja, Bagas sudah tergeletak tak berdaya di lantai kamar mandi. Vio menjerit syok. Dengan tanggap Aga langsung menggendong Bagas ke punggungnya dan membawanya keluar, menuju ke mobil. Tanpa memedulikan penampilannya yang masih menggunakan baju tidur, Vio ikut masuk ke mobil setelah mengunci pintu rumah. Sesampainya di rumah sakit, Bagas langsung dibawa ke ruang UGD. Vio dan Aga menunggu dengan cemas. Vio diam-diam menangis, menampakkan ekspresi ketakutan yang sangat besar. Ketakutan seorang anak yang takut ditinggalkan oleh ayahnya. Aga menatap bahu Vio yang bergetar. Tangannya mengambang di udara lantaran ragu untuk memeluknya. Namun siapa sangka, justru Violah yang lebih dulu memeluknya. Aga membalas pelukan Vio, memberikan elusan lembut di punggungnya untuk menyalurkan ketenangan kepada gadis rapuh itu. Kali ini tidak ada Vio yang judes, Vio yang bermulut pedas dan Vio yang menyebalkan, yang ada hanya Vio yang lemah. Tangisnya semakin terisak-isak pilu. Vio sadar kalau ayahnya sudah tua. Bisa kapan saja ayahnya menyusul sang ibu ke surga. Tapi yakinlah kalau Vio belum siap akan hal itu, mungkin tak akan pernah siap sampai kapanpun. Selama ini Vio bersikap manja seperti masih anak-anak kepada ayahnya karena ia ingin waktu berhenti saja. Ia ingin tetap bersama dengan ayahnya lebih lama. Berkali-kali Vio selalu menyangkal kalau ayahnya sudah tua. Hanya saja waktu tidak bisa berhenti seperti keinginan Vio. Umur ayahnya semakin bertambah setiap hari tanpa ia sadari. Dan hal yang paling Vio takuti terjadi. Ayahnya ditemukan tergeletak di kamar mandi. Lantas ia hanya bisa berteriak tanpa bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan ayahnya. Tidak seperti yang Aga lakukan. Pria itu begitu cekatan membawa ayahnya ke rumah sakit. Seorang dokter keluar, Vio bergegas mendekati dokter itu sambil menghapus air matanya. "Gimana keadaan ayah saya, Dok?" tanya Vio dengan suara serak. Tubuhnya yang lemah sampai harus dipapah oleh Aga. "Ayah Anda mengalami serangan jantung akibat penyempitan pembuluh darah, maka dari itu harus segera dilakukan tindakan pemasangan ring secepatnya, atau nyawa ayah Anda bisa terancam." Tubuh Vio merosot lemah, beruntung Aga di sampingnya hingga tubuh Vio dipeluk olehnya. "Baik Dok, silakan lakukan pemasangan ring," sahut Aga mewakili Vio yang syok berat. "Kalau begitu pihak keluarga bisa menandatangani persetujuan tindakan medis." "Iya Dok," sahut Vio lemah.
Secepatnya Bagas dibawa ke ruang operasi. Sementara Vio dan Aga kembali menunggu. Saking lelahnya menangis, sampai membuat Vio tertidur di pelukan Aga. Pria itu mengelus lembut kepala Vio dengan penuh kasih sayang. Ia tak tega melihat gadis yang ia sukai terpuruk seperti ini. Sekitar 2 jam kemudian Bagas bisa dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan pengawasan secara ketat pasca dilakukan tindakan operasi oleh para dokter sampai keadaan pasien kembali stabil dan barulah dapat dibawa ke ruang inap. Aga yang tak tega membiarkan Vio tertidur, akhirnya membawa gadis itu pulang ke rumah. Bahkan dari tadi perut gadis itu belum mendapat makanan lantaran Vio selalu menolak saat ia mengajaknya makan. Tubuh Vio diletakkan di ranjang. Matanya bengkak karena hampir seharian menangis. Aga menyempatkan diri memandangi wajah Vio, mengelus lembut pipinya yang terdapat bekas air mata yang mengering. Betapa lemahnya gadis itu. Beruntung operasi yang Bagas lakukan berhasil. Kalau tidak, ia tak tahu bagaimana hancurnya perasaan gadis itu. Suara lengkuhan terdengar, sedikit demi sedikit kelopak mata berkedut sampai terbuka sempurna. Vio memegangi kepalanya yang berdenyut nyeri. Mulutnya meringis kesakitan. "Kamu kenapa?" tanya Aga tampak khawatir. "Kepalanya pusing ya?" tanya Aga lagi. Vio hanya bisa mengangguk. "Aku udah bikinin kamu nasi goreng, kamu makan dulu baru minum obat, oke?" "Nggak lapar," sahut Vio dengan suara serak. "Makan dikit aja." "Nggak apa-apa, biar kamu bisa minum obat," bujuk pria itu. "Tapi aku nggak lapar," sahut Vio masih menahan sakit di kepalanya. "Kalau gitu dipaksain. Aku bilang aku nggak lapar." "Pakde pasti sedih kalau lihat kamu gini," ujar Aga hingga membuat Vio teringat dengan keadaan ayahnya. "Gimana operasi ayah?" "Berjalan lancar, sekarang Pakde ada di ruang pemulihan." Vio baru melihat ke sekelilingnya, ia berada di kamarnya alih-alih berada di rumah sakit. "Kenapa kita di sini?" "Karena kamu butuh istirahat. Ayo Ga, kita balik ke rumah sakit, aku mau lihat ayah." Aga mencekal tangan Vio, tak membiarkannya pergi begitu saja. "Kita bakal ke rumah sakit, tapi setelah kamu makan dan minum obat." "Enggak, ayo ke sana sekarang. Aku mau lihat ayah." Aga memeluk Vio dengan erat, berusaha menenangkan gadis itu yang mulai berontak. "Aku yakin Pakde nggak suka lihat kamu kayak gini," ujar Aga dengan suara lembut, tangannya aktif mengelus puncak kepala Vio. "Aku kenapa? Aku baik-baik aja. Lihat penampilanmu." Aga melepaskan pelukannya dan membawa Vio ke depan cermin. Di sana terlihat bayangan seorang gadis dengan mata bengkak, rambut berantakan dan wajah pucat. "Au!" Vio meringis kesakitan sambil memegangi kepalanya. "Kamu jangan bandel, ayo makan dulu, lalu minum obat terus kita ke sana." "Tapi aku nggak nafsu makan." "Aku suapi," sahut Aga dengan lembut. Akhirnya Vio duduk sementara Aga menyuapi gadis itu. Ternyata ia salah, perutnya memang sangat lapar. Alhasil Vio merebut sendok dari tangan Aga dan mulai makan sendiri. Apalagi masakan pria itu terasa sangat enak, seperti masakan ayahnya. Setelah nasi goreng dalam piring habis tak tersisa, gadis itu akhirnya minum obat sakit kepala yang Aga berikan. "Makasih ya," ujar Vio tiba-tiba. "Iya sama-sama," sahut Aga seraya tersenyum lembut dengan tangan menepuk puncak kepala Vio. "Beruntung ada kamu di sini, kalau enggak, mungkin ayah bakal ninggalin aku selamanya," ujar Vio lirih, tatapan matanya menerawang kejadian pagi tadi. "Aku nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa teriak-teriak dan nangis doang. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu, maafin aku ya Kak Aga," ujar Vio bersungguh-sungguh.
Senyum Aga pun terbit. Ia meraih bahu Vio lalu memeluknya lagi dan kini lebih erat. Aku udah maafin kamu. Aga tak menyangka kalau Vio akan membalas pelukannya. Beberapa hari kemudian Bagas siuman. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari anak semata wayangnya. Menggenggam tangannya dengan erat. Mata sayunya menatap gadis yang masih menangis sesenggukan hingga tubuhnya bergetar itu. Jangan nangis, ayah, nggak apa-apa, ujar Bagas dengan suara lirih. Gadis itu mendongak, menghapus air matanya dengan kasar. Nggak apa-apa gimana? Ini sampai dioperasi loh ya, ujar Vio galak. Bagas mengulas senyum lemah. Maaf bikin kamu khawatir. Suara Bagas lemah membuat Vio kembali menangis. Mata Bagas mengedar dan menemukan sosok Aga yang baru masuk ruangan dengan membawa plastik, mungkin berisi makanan untuk Vio. Sarapan dulu yuk, ujar Aga seraya menepuk bahu Vio. Aku nggak lapar, sahut Vio masih memegang tangan ayahnya dengan erat. Kamu mau sakit kayak ayah? Tanya Bagas berusaha galak. Sarapan sana, ayah mau tidur. Tangan ayah nggak usah dipegang. Tenang, ayah nggak bisa kemana-mana, ujar Bagas judes. Ayah sakit aja masih bisa bikin Vio kesel. Bibir bawah Vio maju beberapa senti. Namun akhirnya gadis itu beranjak ke sofa. Duduk berdua dengan Aga dan menyantap sarapannya dengan lahap. Omong-omong, mereka sekarang berada di ruang VIP. Awalnya Vio hendak menempatkan ayahnya di ruang biasa saja. Lantaran keluarga Vio bukanlah dari keluarga kaya raya, mereka hidup sederhana. Untuk menempatkan ayahnya di ruang VIP, Vio harus berpikir berulang kali. Biaya operasi saja tidaklah murah. Vio takut uangnya tidak cukup, tapi Aga memaksanya. Bahkan pria itu yang akan menanggung biayanya. Vio sempat ragu, tapi Aga terus saja meyakinkannya. Asteris. Vio yang baru saja datang setelah pulang ke rumah sebentar untuk berganti pakaian, dikejutkan oleh beberapa orang yang tidak ia kenal berada di ruangan ayahnya dirawat. Wajah bingung Vio terlihat sangat jelas. Apalagi orang-orang itu terlihat akrab dengan ayahnya. Dari ketiga tamu itu, ia hanya mengenal satu orang, yaitu Cika. Gadis SMA itu menatap Vio dengan sinis, memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap perempuan itu. Oh, ini yang namanya Vio. Seorang wanita paruh baya yang masih terlihat cantik itu mendatangi Vio lalu merangkulnya dengan lembut. Membawanya mendekat. Di sana juga ada pria paruh baya, sepertinya dia suami wanita itu. Tapi ia tidak pernah mengenal mereka. Wah, sekarang Vio makin cantik ya, puji Doni sementara Cika mendengus kesal di samping kakaknya. Kening Vio berkerut. Buru-buru sang istri mencubit suaminya dengan panik. Begitu tersadar Doni langsung memperbaiki ucapannya. Maksudnya, Vio cantik ya, ujar Doni salah tingkah. Aga yang duduk di sofa berdecak melihat kelakuan papa dan mamanya. Vio, kenalin mereka papa sama mamanya Aga, ujar Bagas dengan wajah pucatnya. Iya, nama Tante Desi, kalau papanya Aga namanya Om Doni, ujar Desi penuh semangat. Ya ampun Tante, nggak ngangka Vio secantik ini, ujar Desi masih terkagum-kagum melihat wajah gadis di depannya. Vio, Tante bawain kamu kue buatan Tante, dimakan ya. Iya Tante, sahut Vio masih kebingungan. Apalagi melihat penampilan keluarga Aga yang tampak seperti bukan orang biasa. Tante Desi saja membawa tas bermerek hanya untuk menjenguk orang sakit. Belum lagi ikat pinggang dan baju yang dia kenakan. Semuanya dari brand mewah. Sebenarnya siapa Aga? Atau jangan-jangan Aga dibuang oleh keluarganya yang kaya raya karena menjadi pembunuh, yang secara otomatis mencoreng nama baik keluarga.
Kalau begitu pantas saja Aga memilih tinggal di kedai ayahnya yang kecil. Vio menatap Aga dengan sorot prihatin. Sungguh kasihan pria itu. Aga yang ditatap begitu menaikkan alisnya karena bingung. "Kak, aku nggak suka cewek itu," ujar Cika sambil berbisik. Aga menatap wajah adiknya. "Vio, iya, kakak ingat ceritaku waktu itu. Aku pernah cerita ketemu cewek nyebelin di kafe." "Nah, dia cewek itu?" Jelas Cika menatap dengan terang-terangan Vio yang sedang sibuk berbincang dengan Desi. Lebih tepatnya gadis itu sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Desi. "Sial banget, aku harus ketemu sama cewek itu lagi," ujar Cika sambil melipat kedua tangannya di depan dada. "Kamu jangan gitu, Cik. Vio itu cewek baik," ujar Aga jujur, di balik sifat manja, judes dan ucapannya yang sering tidak disaring terlebih dahulu. "Sebenarnya Vio adalah gadis yang baik. Kakak nggak dengar sih omongannya waktu itu? Kalau kakak dengar, pasti kakak sakit hati." Aga malah tersenyum. Dalam hati Aga berkata kalau ia sudah sering mendengar ucapan jahat dari gadis itu. "Yey, malah senyum lagi. Aku ngomong bener kok, Kak. Kakak jauh-jauh deh dari dia." "Maaf." Aga menyentuh puncak kepala Cika penuh kasih sayang dan menepuknya dengan lembut. "Ngapain kakak minta maaf? Harusnya cewek itu yang minta maaf," ujar Cika sambil melirik Vio. Aga hanya membalas perkataan adiknya dengan senyuman. Keluarga Aga akhirnya pamit, meninggalkan Vio dan Bagas di ruangan tersebut. Bagas menggenggam tangan anaknya dengan lembut. "Vio, ayah mau ngomong sesuatu sama kamu." "Ayah mau ngomong apa?" "Vio, ayah kan udah tua, ayah juga nggak tahu kapan ayah nggak ada." "Ih, ayah ngomong apa sih? Nggak jelas. Ayah takut kamu nggak ada yang jagain kalau ayah nggak ada." "Ayah pasti sembuh." "Vio nggak mau tahu, ayah harus sembuh," ujar Vio ngotot. "Ayah bisa aja nggak bertahan lama. Ayah ini udah tua." "Vio, tua apa? Ayah itu masih muda," ujar Vio mengelak. "Makanya ayah mau kamu nikah ya sama Aga, biar kalau ada apa-apa kamu ada yang jagain." Ucapan Bagas itu sontak membuat Vio melotot lebar. Tak percaya apa yang baru saja ayahnya katakan. Ayah mau Vio nikah sama Aga. Beo gadis itu. "Iya nak, cuma dia yang ayah percaya buat jagain kamu." "Tapi Vio udah punya pacar ya. Kalaupun Vio harus nikah, ya Vio maunya nikah sama pacar Vio." "Kalau gitu tanya sama pacar kamu, dia mau nikahin kamu sekarang atau enggak? Ayah takut nggak bisa lihat kamu nikah." "Ayah ini ngomong apa sih?" Vio menggenggam tangan ayahnya semakin erat. "Ayo telpon pacar kamu. Kalau dia nolak nikahin kamu sekarang, kamu harus mau nikah sama Aga," minta Bagas. Vio yakin Jody pasti mau nikahin Vio ya. Tanpa ragu Vio mengeluarkan ponselnya. Panggilan telepon pun akhirnya tersambung. "Sayang, kamu sibuk nggak?" "Lumayan, tapi nggak apa-apa demi kamu," sahut Jody. Senyum Vio pun terbit. "Aku mau ngomong sesuatu yang penting." "Ngomong aja sayang, nggak usah sungkan," sahut Jody lembut. "Ayah aku masuk rumah sakit." "Astaga, rumah sakit mana? Nanti aku jenguk." Vio tersenyum bangga dengan pacar barunya. Ia menatap ayahnya yang juga dapat mendengar semua ucapan Jody. "Nanti aku kasih tahu, tapi ada satu hal yang lebih serius." "Apa?" Jody tampak menunggu dengan sabar. "Kamu sayang nggak sama aku?" tanya Vio tiba-tiba. "Sayang dong, kalau nggak sayang ngapain aku pacarin kamu? Kamu cinta nggak sama aku? Kamu itu kenapa sih?" tanya Jody terheran-heran. Kenapa cintanya diragukan oleh sang kekasih? Jelas-jelas ia mencintainya.
Mungkin bukti cintanya kepada Vio belum banyak. Jawab aku, desak Vio. Aku cinta kamu, sahut Jody. Kalau gitu kamu mau nggak nikahin aku sekarang? Nikah? Tanya Jody sedikit berteriak. Iya nikah, sahut Vio mantap. Kamu hamil? Jody malah balik bertanya. Enggak, elak Vio tegas. Tapi kita belum ngelakuin apa-apa. Atau jangan-jangan kamu hamil sama cowok lain, terus kamu minta aku buat tanggung jawab? Tuduh Jody. Senyum di bibir Vio memudar. Sementara Bagas mendengus kesal. Bisa-bisanya pria itu menuduh anaknya seperti itu. Kalau sekarang tubuhnya sehat, ia pastikan Jody babak belur di tangannya. Aku nggak hamil, sahut Vio mulai kesal. Kalau nggak hamil kenapa kamu nyuruh aku nikahin kamu? Kalaupun kamu nggak hamil, tentu aja aku mau nikahin kamu, tapi nggak sekarang juga. Mungkin 2-3 tahun lagi. Tapi aku maunya kamu nikahin aku sekarang. Aku nggak bisa, secinta-cintanya aku ke kamu, lebih besar cintaku ke basket. Aku nggak bisa nikah sekarang karena masih ada rencana main basket yang nggak bisa dirubah sama siapapun. Dan sikap kamu yang ngebet nikah bikin aku takut. Kayaknya kamu beneran hamil. Sorry gue nggak sudi tanggung jawab anak orang lain. Udah gue bilang gue nggak hamil. Teriak Vio lalu memutus sambungan telepon penuh emosi. Gimana? Tanya Bagas. Jody nggak mau kan nikahin kamu? Lanjut pria tua itu. Emangnya agak mau nikahin Vio? Tanya Vio. Aku mau nikahin kamu, sahut seseorang. Begitu Vio menoleh, ternyata agak berada di ambang pintu sambil tersenyum lembut. Entah sejak kapan pria itu ada di sana. Bersambung.